المستعان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cara kedua adalah pembacaan Asmaul Husna. Kita Ustaz Fahid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya kita baca Asmaul Husna bersama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafiq, Ya Mu'is, Ya Mudhir, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Wakil, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Qawi, Ya Hakim, Ya Wali, Ya Habib, Ya Mubzi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wahid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Akbar, Ya Tawwab, Ya Muntakir, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulki, Ya Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Malik, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Demikian berlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Fahid. Mudah-mudahan dengan pembacaan Asmaul Husna tadi akan memberikan kesejukan dalam hati kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kultum atau kuliah 7 menit atau nasihat singkat dari Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Saiful Anam SHI. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Bagaimana? Tetap semangat? Alhamdulillah. Kayu jati dari Pulau Jawa. Kayu jati dari Pulau Jawa. Tanah pasir panas rasanya. Menjadi guru sangat mulia, pahala mengalir, derajat mulia di sisinya. Amin. Kaki pedih karena terluka. Kebun tomat di depan sekolah. Jangan sedih dan putus asa, tetaplah semangat agar hidup penuh berkah. Alhamdulillah. Lagi ya. Ini buatnya lama. Pergi ke taman lihat bunga mawar. Ke kota Medan lewat tanjakan. Kegagalan dan kesalahan sesuatu yang wajar. Jadikan pelajaran untuk meraih keberhasilan. Luar biasa. Satu lagi. Untungnya nanti ya. Ke terminal Ubung naik bis. Nah ini tuyul ini ya. Ke terminal Ubung naik bis. Kota Medan kotanya bersih. Berhubung pantunnya sudah habis, maka cukup sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Karena sudah habis, untungnya juga habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi surfa. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MI Tawakal, Ustadz dan Ustadzah, guru-guru MI Tawakal, dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustazah, Allah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, dan saking banyaknya maka kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Di antara nikmat-nikmat Allah yang paling utama di antaranya nikmat umur. Karena dengan nikmat umur, pagi hari ini kita masih bernafas, kita bisa melihat, kita bisa tersenyum, kita bisa beribadah, kita bisa berakhlak mulia. Bayangkan kalau kita umpamanya saat ini tidak punya umur, kita meninggal dunia, maka kita tidak bisa sholat. Mungkin kita disolat. Kalau kita mati, kita tidak bisa baca Al-Quran, tapi kita dibacakan Al-Quran. Oleh karenanya, betul-betul nikmat umur ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tentu sebagai hamba Allah, tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Baik ibadah kepada Allah dengan baik, sholat kita jaga, tadarus kita jaga, amalan sunnah kita juga jaga. Terlebih amalan-amalan kepada sesama manusia, pada keluarga, pada teman, pada tetangga dan yang lain. Ustaz-ustazah dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat umur ini? Rasulullah SAW memberikan kesan, kata Nabi, man tala khairun nas
man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man thala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah seseorang yang diberikan umur yang panjang, usia yang panjang, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, baik perangainya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia, wa sa'a amaluhu, yaitu yang tingkah lakunya, amalnya tidak baik. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, mudah-mudahan kita semuanya termasuk pengikut Nabi yang telah di akhirat mendapatkan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Kok pada serius semua ini ya? Senyumnya mana dong? Baru lihat ustaznya tampil ya. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya ingin membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata ila akhir. Yaitu orang-orang yang beriman kepada gaib dan yang menegakkan dan menjalankan. Barangkali yang perlu kita pahami dalam ayat ini adalah di ayat ketiga bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa itu yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya, beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang tidak dapat dirasakan, barangkali tidak dapat dipikir secara nalar kita. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang menjalankan salat, karena salat adalah salah satu ibadah yang penting yang langsung hubungannya vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaib, melaksanakan sholat, barangkali adalah dua hal yang ada relevansinya dengan keadaan kita saat ini yang berada di dalam bulan Rajab. Benar ya, bulan Rajab ibu ya? Tanggal berapa ini? Saya lupa ini. Bulan Rajab. Kita tahu di bulan Rajab itu ada sesuatu peristiwa yang barangkali sulit dinalar, tidak dapat dirasakan, tidak dapat dilihat, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya yakin Ustaz-Ustazah mengetahui bagaimana sejarah atau peristiwa tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Bicara Isra Mi'raj, maka kita tidak boleh mengandalkan pikiran dan logika kita. Tugas kita harus meyakini bahwa itu benar adanya. Perjalanan Nabi Muhammad yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yang berada di kota mana? Di kota mana Ibu? Nah, mudah-mudahan kita bisa ke sana ya. Di kota Mekah. Dijalankan dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu? Di Palestina, yang jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kok tahu? Ya belajar, baru tahu. 1.500 km.
Kota Mekah, Madinah itu kurang lebih 400 kilo. Ketika Nabi hijrah, itu melakukan perjalanan itu bisa berminggu-minggu dengan naik onta. Bayangkan kalau dari Mekah ke Palestina itu bisa berbulan-bulan dengan naik onta pada saat itu. Tetapi Isra Mi'raj Nabi dijalankan oleh Allah hanya dalam semalam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat ke langit, yaitu di Sidratul Muntaha. Itu harus kita yakini. Mengapa harus kita yakini? Karena semua itu diabadikan, tertulis di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat Al-Isra ayat 1, untuk mengingatkan kita. Apa bunyinya? Nah, barangkali Ustaz-Ustazah ingin membantu membaca, monggo silakan Ustaz Hayat. Surat Al-Isra ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Baik, tidak lengkap kalau rasanya kita tidak mengetahui apa arti dari ayat tersebut. Mohon Ustazah Jamilah untuk membacakan artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Ustazah, itu tadi alasan maupun dalil bagaimana kita harus meyakini kejadian Isra Mi'raj itu. Dan sesuatu yang sudah terekam, sudah diabadikan, tercatat dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk mengimani kejadian itu. Tidak perlu lagi kita apakah iya, apakah mungkin. Dan apapun kalau Allah menghendaki, maka semuanya akan terjadi. Waktu terbatas, tapi satu lagi ingin sampaikan, bahwa Isra Mi'raj itu ada suatu perintah yang menjadi oleh-oleh Nabi setelah perjalanan Isra Mi'raj itu. Nabi diberikan oleh Allah, yaitu kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat, yang kemudian itu kita laksanakan sebagai umatnya. Pada waktu itu perintahnya sholat 50 kali, 50 kali. Kalau 24 jam, 20 menit sekali kita sholat. Orang yang 5 kali kadang-kadang masih bolong-bolong. Jadi bersyukur kita sholatnya hanya 5 kali. Tidak ada salahnya di momen pagi hari ini dalam rangka Isra Mi'raj kita introspeksi lagi dengan ibadah sholat kita.
Jangan sampai apa yang dikatakan Nabi, ya'ti 'alan nas zamanun yusallun wala yusalluna. Nanti datang pada manusia satu zaman, mereka sholat padahal mereka tidak sholat. Kenapa itu terjadi? Nah, barangkali kita melihat pengertian dari sholat itu salah. Kalau kita mengartikan sholat hanya ucapan, gerakan dari takbir sampai salam saja, maka kita hanya mendapatkan capek saja barangkali, karena tidak mengetahui esensi dari sholat itu sendiri. Maka sholat harus kita bisa nilai dari dua hal. Pertama secara syariat, kemudian dengan secara hakikat. Syariat, rukunnya, tata caranya kita harus betul, harus benar, sehingga sholat kita sah menurut fikih. Tetapi secara hakikat yang lebih penting, kita harus mengetahui bahwa sholat sesungguhnya itu adalah doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shallu 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Sholatlah, berdoalah bagi mereka. Inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu, sholatmu itu adalah menjadikan ketenteraman jiwa bagi mereka. Ustaz-ustazah, barangkali sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Betulnya kalau kita membahas sholat di Isra Mi'raj membutuhkan waktu yang panjang. Silakan sampai undang saya lagi. Undang, ya, supaya tuntas. Ini perdana, mudah-mudahan apa yang telah dicetuskan oleh para madrasah kita. Setiap pagi ada kegiatan murojaah Asmaul Husna Istighosah dan Butuh akan membawa keberkahan, dan mudah-mudahan kita semuanya, guru-guru tawakal, yayasan tawakal, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang saya sampaikan, dan karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Haji Saiful Anam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang